Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Wahyu pasal 3 ayat pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia memiliki dua kebutuhan. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kedua hal ini adalah baik. Manusia hidup mencari kedua kebutuhan ini. Bagaimana supaya kebutuhan jasmani kita terpenuhi dan bagaimana supaya kebutuhan rohani kita terpenuhi. Ketika keduanya terpenuhi, kebutuhan jasmani terpenuhi, maka kita akan bisa bekerja. Ketika kebutuhan rohani terpenuhi, maka kita akan berbuah. Hidup kita penuh dengan pencarian. Seorang anak akan belajar segiat mungkin untuk pencarian masa depan yang jauh lebih baik agar cita-citanya tercapai, agar masa depannya sesuai dengan yang dia inginkan. Orang tua akan bekerja sekeras mungkin agar memiliki keluarga yang berbahagia, agar anak-anaknya memperoleh pendidikan terbaik. Bahkan mungkin akan mempersiapkan apa atau hal-hal yang akan dia tinggalkan, dia wariskan kepada anak-anaknya. Ini adalah pencarian manusia. Bagaimana supaya kebahagiaan, kehormatan atau sukacita itu hadir dalam dirinya. Pencarian rohani juga demikian. Orang akan bergumul, belajar firman Tuhan, berdoa, semakin mendekatkan, melakukan firman Tuhan. Itu adalah pencarian apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Bagaimana seharusnya aku hidup? Sehingga firman Tuhan yang kita baca setiap hari akan membekali kita, akan mempersiapkan kita, mendewasakan pribadi kita. Sehingga akan tiba saatnya kita dewasa secara jasmani dan rohani. Kita belajar dari Yesus. Ternyata pencarian Yesus itu betul-betul fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Yesus tidak mencari kebahagiaan dunia. Meskipun sebenarnya Yesus bisa mendapatkan itu. Ketika murid-murid, salah satu contoh, Yudas Iskariot mencari kebutuhan, kebahagiaan duniawi, Yesus tahu. Tapi Yesus tidak pernah berpikir untuk mencari akan hal itu. Namun Yesus pun tidak pernah marah kepada orang yang mencari kekayaan, kebutuhan, kebahagiaan hidup. Yesus tidak pernah marah, silahkan. Dan memang berkat Tuhan juga sering mengalir melalui kekayaan. Orang-orang yang diberkati seperti Abraham, Daud atau Salomo adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Mereka adalah orang yang terberkati. Tetapi Yesus sangat menentang orang-orang yang hanya mencari kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup, tetapi lupa akan kebutuhan rohaninya. Mencari apa yang penting menurut dirinya, tetapi lupa mencari apa yang penting menurut Tuhan. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus marah atau menegur orang-orang melalui orang kaya yang bodoh yang mengumpulkan hartanya dengan yakin hari esok akan jauh lebih indah dengan hartanya tersebut. Tetapi Tuhan tidak berkenan hal itu, karena yang Tuhan inginkan jangan hanya karena pencarian di dunia kita lupa akan Tuhan, lupa akan kehidupan rohani kita. Bapak Ibu saudara terkasih, jemaat Sardis
yang mendapat firman Tuhan di pagi hari ini adalah jemaat yang kaya. Jemaat menjadi pusat perdagangan. Jemaat yang penuh dengan emas. Jemaat itu, kota itu sangat penuh dengan kelimpahan. Semua ada. Pengajar-pengajar sesat pun tidak ada di sana. Hidup mereka sangat-sangat berbahagia. Tetapi Tuhan menyapa, menegur mereka. Yesus memberikan pesan kepada jemaat Sardis dengan mengatakan, "Aku melihat engkau jemaatku. Engkau dikatakan hidup, tetapi engkau mati. Engkau sebenarnya mati. Hanya tubuhnya yang hidup. Hanya keluarga itu yang mungkin seakan-akan bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi secara rohani mereka sudah mati." Kenapa tidak? Karena mereka sudah lupa akan tanggung jawab, lupa akan kebutuhan rohani ketika mereka sudah yakin akan kepenuhan, kelimpahan harta ini. Uang kita sudah banyak, harta kita sudah melimpah, semua sudah kita miliki, tidak ada yang kurang. Tetapi Tuhan melihat yang kurang adalah kamu tidak tahu lagi melakukan hal yang baik. Kamu sudah lupa untuk berbuat baik. Kamu sudah lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Kamu sudah lupa untuk menjadi garam dan terang. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan-jangan hidup yang mulus, hidup yang seakan-akan tenang tanpa ada ombak, itulah yang dirasakan jemaat Sardis, tapi itu jugalah kehidupan yang jauh dari Tuhan. Ketika kita merasa hidup ini aman, tenang, hati-hati, jangan-jangan pada saat itu kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi kehidupan itu mungkin akan digambarkan seperti sebuah pohon. Pohon itu baik, tetapi jangan puas, jangan cukup hanya ketika daunnya lebat, rantingnya banyak. Dia terlihat indah seperti kehidupan tadi. Seakan-akan tidak ada yang kurang. Tetapi pohon itu tidak akan berguna jika dia tidak berbuah lebat, tidak berbuah manis. Demikian juga kehidupan kita. Kehidupan yang berliku-liku bukan berarti kehidupan yang tidak terberkati. Kehidupan yang aman-aman saja pun bukan menjadi jaminan. Tetapi milikilah kehidupan yang selalu dekat dengan Tuhan. Silahkan mencari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebutuhan rohani. Karena ketika kita sudah dewasa secara rohani, percayalah kita akan kuat meskipun diterpa oleh angin badai. Tetapi ketika kita hanya dewasa, terpenuhi secara kehidupan jasmani, rohani kita sangat turun, kita akan cepat tumbang ketika ada masalah kehidupan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita sudah mengenal Yesus. Kita sudah melihat cara hidup Yesus. Apa yang Yesus cari, apa yang Yesus inginkan, hanya satu. Biarlah hidup kita melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidupilah pencarian yang benar. Jangan melupakan Tuhan hanya karena hal-hal yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk sapaan firman-Mu kepada jemaat Sardis Tuhan. Demikian juga sapaan firman-Mu kepada kami. Agar kiranya kami tetap hidup secara rohani. Pertumbuhan iman kami berjalan dengan baik. Kami hanya berserah kepadamu, mencari kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kehidupan kami tetap menjadi sumber berkat bagi orang lain. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.